Ngobar, ngobrol bareng Trijaya. Selamat sore pendengar Trijaya, kita ketemu lagi dengan Ngobar pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 14 November 2020. Ngobrol bareng pada sore hari ini dengan tamu spesial kita yang tentunya Anda semua pasti kenal ya dengan tamu yang satu ini. Nanti akan saya perkenalkan kepada Anda pendengar Trijaya siapa orangnya. Namun sebelum itu kita akan sedikit membahas kira-kira ngobar pada sore hari kita ngobrol tentang apa ya gitu ya. Nah baiklah pendengar Trijaya, Hari Anak Sedunia adalah hari aksi global UNICEF ya untuk anak-anak oleh anak-anak. Dan Hari Anak Sedunia berlangsung setiap tahun pada 20 November. Peringatan diadopsinya Konvensi Hak Anak UNICEF menggunakan WCD untuk menyoroti masalah paling kritis yang mempengaruhi kehidupan anak-anak dan mendukung keterlibatan anak-anak dan remaja sebagai pembela hak mereka sendiri. Dan tahun ini fokusnya adalah perubahan iklim dan lingkungan karena perubahan iklim berdampak pada hak anak-anak dan remaja untuk tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat tentunya. WCD adalah kesempatan untuk meminta anak-anak membayangkan kembali seperti apa masa depan mereka dan untuk mencari tahu dari orang-orang muda tantangan apa yang mereka hadapi dan solusi apa yang sudah mereka kerjakan. Dan anak-anak adalah yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim, namun paling tidak bertanggung jawab. Efek perubahan iklim akan berlangsung dari generasi ke generasi, sementara secara global, lingkungan yang tidak sehat terkait dengan 26% kematian anak di bawah usia 5 tahun. Nah, pendengar Trijaya, kenaikan suhu, kekeringan, dan juga perubahan pola curah hujan global berkontribusi pada gagal panen, kenaikan harga pangan, dan juga gangguan produksi pangan berkelanjutan yang menyebabkan kerawanan pangan dan kekurangan nutrisi bagi sektor masyarakat yang lebih miskin yang dapat menyebabkan masalah seumur hidup bagi anak dan anak muda, anak-anak dan anak muda tentunya. Nah, kemudian anak-anak juga paling rentan ya terhadap penyakit yang akan menyebar luas akibat perubahan iklim seperti malaria dan demam berdarah ya, dan secara global hampir 90% dari beban penyakit akibat perubahan iklim ditanggung oleh anak-anak di bawah usia 5 tahun. Dan tantangan ini sangat terkait dengan 2.400 kematian anak per hari yang disebabkan oleh pneumonia. Nah itu tadi pengantar saya. Jadi kita berbicara masalah perubahan iklim, lingkungan, dan juga anak-anak. Pendengar Trijaya. Baiklah, pada ngobrol pada sore hari ini, saya perkenalkan narasumber kita. Kami akan, bersama saya saat ini beliau adalah seorang aktor, kemudian sekaligus juga Duta Nasional UNICEF Indonesia. Kita perkenalkan Nicholas Saputra. Selamat sore, Nico. Halo, selamat sore Mas Nick. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana, Nico sekarang kegiatannya apa ya? Nah, ini lagi dalam proses syuting sebuah film sekarang. Oh, syuting film. Jadi syuting film masih berlanjut ya? Masih dengan protokol yang ketat tentu saja. Kita di karantina semua nih sambil syuting. Ya, oke. Jadi sebelum syuting di karantina dulu. Besok syuting gimana dong? Nggak boleh dekat-dekat gitu ya? Syutingnya kebetulan tidak berpindah-pindah tempat, hanya di satu lokasi. Jadi kita semuanya aman dan setelah di karantina baru kita berani syuting. Ini kalau boleh tahu syuting film apa ya kira-kira ya? Nanti infonya nanti akan. Oke, masih rahasia. Baiklah Niko Anda sebagai seorang Duta Nasional UNICEF Indonesia, Nicholas Saputra. Tadi saya sudah memberikan sekedar pengantar ya bahwa iklim juga berpengaruh kepada anak-anak. Nah, terutama untuk anak muda dan anak-anak gini kita tekankan tadi. Nah, sebenarnya itu pertanyaan pertama, apa itu Hari Anak Sedunia? Nah, itu dulu deh. Hari Anak Sedunia atau World Children's Day ini adalah sebuah prakarsa global UNICEF ya. Dia
diperingati setiap tanggal 20 November setiap tahunnya, atau ini bertepatan dengan ulang tahun pengesahan Konvensi Hak Anak. Hak-hak anak. Gitu. Jadi ini adalah sebuah sarana juga untuk UNICEF untuk menyoroti hal-hal yang penting yang bisa diangkat yang berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Ya, ya. Sementara ini apa yang dilakukan oleh UNICEF ya untuk Hari Anak Sedunia ini, Niko? Untuk tahun ini UNICEF menyoroti permasalahan perubahan iklim. Ini adalah sebuah hal yang menurut saya sangat relevan karena kita kalau ngomong perubahan iklim kita bicara soal bumi kita, bicara soal generasi ke depan kita dan siapa yang akan tinggal di bumi ini ke depannya. Jadi anak-anak ini seperti yang Mas Nick tadi udah bilang bahwa dampaknya ini sangat besar perubahan iklim terhadap anak-anak, padahal mereka ini adalah yang kontribusi terhadap perubahan iklimnya itu sangat kecil gitu. Jadi memang ini menjadi sebuah permasalahan yang memang banyak pihak perlu soroti dan perlu kita perhatikan sekarang ini. Ya, ya. Oke, sebagai duta nasional UNICEF Indonesia, Nicholas Saputra ini, bagaimana melihat lingkungan perubahan iklim yang terjadi di Indonesia yang berdampak langsung terhadap anak-anak, Niko? Ya, sebenarnya permasalahan anak di Indonesia masih cukup banyak tantangannya ya, dari masalah gizi, kesehatan, pertumbuhan, dan lain-lain gitu. Tapi di atas itu, masalah perubahan iklim ini sebenarnya juga sangat terkait dengan permasalahan yang saya sebutkan tadi. Kesehatan, terus juga sumber pangan, karena perubahan iklim akan mengganggu tata kelola cara kita mendapatkan sumber makanan. Dan ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap gizi anak dan pertumbuhan anak. Selain itu juga kesehatan dan bencana alam lainnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sangat terkait dengan kesejahteraan anak. Karena itulah UNICEF mengangkat atau peduli tentang mengangkat topik iklim dipilih sebagai tema tahun ini ya, Niko ya? Betul, Mas. Ini karena tentu ini anak-anak juga sangat berpengaruh terhadap masalah perubahan iklim ini. Ya mereka perlu lebih banyak perhatian karena mereka adalah orang-orang yang akan meneruskan kehidupan kita di bumi. Jadi tentu saja bumi ini perlu kita rawat dan kita perhatikan untuk sebagai tempat tinggal mereka kelak. Karena mereka adalah generasi berikutnya, generasi muda yang akan menempati bumi ini nantinya, gitu ya. Betul. Ya. Kemudian pertanyaan saya, mengapa UNICEF begitu peduli ya tentang ini? Kemudian apa tautan langsungnya? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, Indonesia ini adalah satu negara yang cukup rentan terkena bencana dan perubahan iklim. Ya, frekuensi bencana akibat perubahan iklim seperti banjir, badai, kabut asap ini sangat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Dan juga seperti misalnya kabut asap tentu bisa mempengaruhi kesehatan paru-paru anak. Lalu perubahan iklim menciptakan tempat yang atau wilayah yang luas untuk penyakit seperti malaria dan demam berdarah ada gitu. Jadi tentu ini sangat mengancam kesehatan dan juga kesejahteraan anak. Gitu. Ya, mungkin Niko dan juga UNICEF sudah melakukan beberapa kegiatan yang untuk menanggulangi atau memperbaiki atau mungkin juga edukasi terhadap lingkungan dan perubahan iklim di Indonesia ini ya, Niko? Ya, betul Mas. Apa itu kegiatannya? Banyak sekali yang UNICEF lakukan seperti memastikan pencemaran air itu tidak ada untuk anak-anak. Jadi memastikan sumber air bersih, lalu juga memastikan sumber pangan anak cukup, kesehatan, gizinya, dan juga melakukan dialog atau melakukan diskusi, mencari atau membuka ruang diskusi untuk
mengetahui tantangan anak itu seperti apa di zaman sekarang ini. Apakah Niko juga sudah melakukan itu di sekolah-sekolah, misalnya katakanlah di sekolah dasar atau mungkin TK gitu, Niko? Ya, kalau kita bicara sebenarnya soal perubahan iklim ini bukan hanya terkait anak-anak ya, tapi ini merupakan tanggung jawab kita semua. Betul. Jadi sebenarnya tidak hanya anak yang perlu diedukasi, tapi justru kita sebagai orang tua, orang yang lebih dulu berada di bumi ini, memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk bisa memastikan kesejahteraan anak. Jadi saya rasa ini tidak tertuju kepada hanya anak-anak, tapi kita semua justru. Betul sekali. Oke, terakhir nih Niko, apa kira-kira pesan Niko untuk anak-anak muda di Indonesia tentang isu lingkungan ini? Ya, justru saya pesan untuk anak-anak ini, anak-anak kan memang seperti yang saya bilang tadi, ini permasalahannya sudah banyak, ada soal edukasi, soal gizi dan lain-lain gitu. Kalau saya justru ingin mengadres atau berbicara kepada orang-orang tua, kepada semua pihak, buat kebijakan dan lain-lain untuk lebih memperhatikan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang baik di bumi ini, mendapatkan sumber udara, sumber pangan, sumber air yang baik gitu. Jadi saya rasa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini tanggung jawab semua pihak. Betul, ya jelas memang tanggung jawab kita semua ya untuk melestarikan lingkungan, juga ada perubahan iklim, dan juga melestarikan hutan itu yang jelas ini ya Niko ya, karena memang beberapa hutan di Sumatera yang terbakar, kemudian juga merusak lingkungan, begitu ya. Baik, Nicholas Saputra, terima kasih untuk wawancara kita atau ngobrol kita pada sore hari ini. Sukses untuk Anda sebagai Duta Nasional UNICEF Indonesia ya, dan sukses juga untuk filmnya yang akan segera kapan dirilis nih kira-kira? Nggak tahu, kita tunggu situasi pandemi ini. Mudah-mudahan bisa segera dirilis filmnya. Oke. Sementara kita buat dulu aja. Oh, yang penting buat dulu lah ya. Nanti kapan rilisnya gampang lah itu ya. Sementara ini juga bioskop juga masih terbatas ini penontonnya. Betul Mas. Baik, terima kasih ya Nicholas terima kasih Saputra. banyak Mas. Ya, untuk wawancara kita sore hari ini. Demikian tadi pendengar Trijaya ngobrol bareng kita dengan Duta Nasional UNICEF Indonesia Nicholas Saputra. Beliau inilah seorang aktor atau dikenal sebagai Nicholas Rangga Saputra. Nah, oke. Sukses untuk acaranya untuk Hari Anak Sedunia, dan kita akan jumpa lagi di acara ngobrol atau ngobrol bareng di lain kesempatan. Terima kasih. Saya Niko Wardi pamit. Terima kasih Niko, dan sampai jumpa di lain kesempatan.